Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how is everything today? On this opportunity we are going to learn about structure and written expression skill 21, yaitu make verbs agree after expression of quantity. Jadi kita masih membahas tentang verb agreement, yang mana di meeting yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang verb agreement, yang mana prinsipnya jika subjeknya tunggal maka dia membutuhkan verb yang juga tunggal. Jika verbnya jamak, dia membutuhkan subjek yang juga jamak. Jadi prinsip agreement adalah adanya kecocokan antara subjek dan verbnya. Di sini kita akan bahas make verb agreement yang berkaitan dengan expression of quantity. Expression of quantity ini biasanya ditandai dengan adanya kata all, lalu ada most, ada some. Kebetulan di sini contohnya kita ambil all. All of the book was interesting. Lalu all of the books were interesting. Sekilas dua kalimat ini hampir sama, tapi jika kita jeli maka kalimat ini berbeda. Yang pertama, bahwa subjeknya adalah all of the book. Ini adalah subjek tunggal yang mana tidak ditandai adanya s di sini, ya. Sama was ini juga verbnya verb tunggal. All of the book was interesting. Jadi di sini, ya, walaupun dua-duanya itu sama-sama of the books, tapi ini ada bedanya, di sini ada s-nya, ya. Jadi kalimat yang kedua ini dia plural atau benda jamak, sementara yang pertama dia adalah benda tunggal. Karena benda tunggal maka dia membutuhkan verb yang juga sama-sama tunggal, yaitu was, bukan were. Begitu juga kalimat yang kedua, ya. All of the books di sini plural, sehingga dia membutuhkan kata kerja atau verb yang juga plural, yaitu were. Berarti intinya, ya, walaupun di sini ada sama-sama ada kata all, namun yang menentukan bahwa subjek itu tunggal apa jamak, yaitu pada kata bendanya itu sendiri. Jika bendanya itu yang mengikuti all itu dia ada s-nya, ini menandakan bahwa dia plural. Sementara kalau tidak ada s-nya, itu menandakan bahwa bendanya tunggal, walaupun dia menggunakan kata all yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah semua, ya, tapi tetap dihitung sebagai benda tunggal. Adapun yang ketiga, kalimat ketiga, all of the information was interesting. Jadi di sini kenapa menggunakan was atau tunggal verbnya? Karena information ini adalah benda yang tidak bisa dihitung, dan dalam bahasa Inggris kaidahnya secara grammatical, benda-benda yang tidak bisa dihitung seperti air, api, gula, minyak dan sebagainya, itu maka dia dianggap sebagai benda tunggal. Karena benda tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Makanya di sini pakai was. Sehingga kesimpulannya, jika kalian menemukan kata all, most, some, half dalam suatu kalimat, jangan terlebih dahulu menjudge atau menghukumi bahwa pasti ini adalah subjek jamak. Belum tentu, karena harus memperhatikan benda atau objek yang di belakangnya itu apakah tunggal atau jamak, sehingga verbnya nanti akan menyesuaikan, ya, dengan subjeknya. The witness saw that the most of the fire in the hills was extinguished. Kita perhatikan di sini ada kata most of the fire. Fire ini adalah benda yang tidak bisa dihitung, berarti dianggap sebagai benda tunggal atau subjek tunggal, sehingga membutuhkan verb yang juga sama-sama tunggal. Di sini ada kata was, bukan were, berarti kalimat ini sudah betul. Yang kedua, some of the animals from the zoo was released into the animals. Di sini ada
expression of quantity yang diawali dengan kata some. Ya, some animals yang begitu adalah benda jamak, yaitu ditandai dengan adanya s. Karena dia benda jamak atau subjek jamak, maka dia akan membutuhkan verb yang juga sama-sama jamak. Dan was di sini adalah kata kerja atau verb tunggal, ya, sehingga kalimat ini masih salah. Yang betul harusnya pakai were, ya. Some of the animals were. Adapun from the zoo ini disebut dengan prepositional phrases. Dan yang terakhir, all of the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their term paper next Monday. Di sini ada expression of quantity all of the students. Ada s di sini, berarti dia benda jamak, membutuhkan kata kerja yang juga jamak. Akan tetapi di sini malah menggunakan is, sehingga tidak agree atau tidak cocok. Ya, harusnya menggunakan are. All of the students are required to turn in their term paper next Monday. Well everyone, I think that's all for the explanation related to verb agreement with expression of quantity. If you still have any question or you need to discuss something related to the topic, you can ask in the forum of Scalsa. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.